kesana kemari tidak tahu apa maksudnya hidup ini. Jadi aku lapor ning dunia ini. Tak tutut-tutut lapor. Aku ngene ya wis, ngono ya wis, ngono ya wis, ngono kan. Aslinya dia iki tukang tarung kok. Pendekar, jiwa perjuangannya tinggi. Tiba-tiba dia menjadi ilmuwan, menjadi dai. Ya dai-nya ngajak tukaran terus kan. Karakternya memang petarung dia soalnya. Coba bayangkan. Orang kalau tidak berlaku seperti bakatnya atau kesukaannya, merana kan hidupnya. Mudang tresno larasno dibawono. Sedulur-sedulur, malam ini termasuknya memang malam peringatan kita sepeninggal guru kita bersama Kiai Haji Umar Fayumi atau masyhur dipanggil dengan Gus Umar. Semoga ruh beliau di sana damai, tentram, dan ya diampuni segera dosa-dosanya ya. Nah, nanti kita akan dalil khusus, dan kita sebagai murid-muridnya, sebagai sahabat-sahabatnya tentu akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Kenangannya tidak hanya wajahnya yang ganteng tentu saja, kenangannya juga terhadap ajaran, kurikulum, pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Kalau kita ingat, salah satu pelajaran utama kepada santri adalah orbit diri. Masih ingat orbit diri ya? Orbit diri, Mas Udin. Oke, saya cerita aja ya. Jadi saya pernah diskusi. Pertemuan pertama kali setelah saya pulang kampung. Saya ketemu Gus Umar itu di pesantren Ciganjur, di Puan Amal Hayati. Di dekat rumahnya Gus Dur, kompleks Warung Silah itu ada pondok, ada rumah, ada kantor Puan Amal Hayati. Saya ketemu di situ sama Gus Umar. Gus Umar kerja di situ. Nah, pertemuan kedua, ketika saya pulang kampung, saya duluan ke rumahnya. Nah, saya cerita tentang bacaan saya, tentang keyakinan saya, tentang hidup saya, yang pada intinya saya meyakini saya itu seorang santri gitu. Karena saya itu mengalami kebingungan pernah terombang-ambing gitulah katakanlah gitu. Aku iki seniman, apa pelajar santri, apa aku pengusaha, aku usaha, apa usaha lain kan, berdagang, atau saya jegur ning seniman, main teater, dubbing film, atau aku ngaji wae, lurung ilmu ngono kan. Ngulang ngajar itu kan. Itu kan pilihan hidup ya. Pilihan hidup. Nah, terus saya sampai kesimpulan, oke, aku seorang santri. Hidupku cuma dua, kira-kira. Ngaji dan ngajar. Waktu itu saya ngajar anak-anak belajar apa itu? Ya belajar baca Quran, atau para mu'alaf yang baru pertama kali mengenal Islam. Saya kasih beri wawasan, diskusi tentang keislaman gitu. Ya gitu-gitu. Sama saya ngaji di Pondok Indah ya, kepada guru saya yang saya cintai, Kang Mas Muhammad Bakir. Itu saya ngaji di sana gitu. Tapi saya memang mengalami agak belum mantap gitu loh. Jajannya apa gitu. Sampai saya ketika baca buku itu terus sama karangan Syekh Abdul Wahid Aya itu, judulnya buku itu The Crisis of Modern World.
ini buku menerangkan terjadinya krisis di dunia modern itu, yang saya pahami itu dari baca itu. Ini saya baca bersama teman-teman pondok ini, baca bersama-sama itu. Terjadinya chaos, terjadinya krisis karena chaos, kekacauan itu, karena peradaban ini menghilangkan ketuhanan, apapun itu. Unsur ketuhanan dihilangkan dalam menempuh kehidupan ini, baik beraksi maupun keilmuannya dan lain-lain itu, peran Tuhan dihilangkan. Terus ketika kalau chaos kekacauan ini berawal dari diri pribadi dulu. Kalau seseorang ini pribadinya kacau, chaos, nanti akan berpengaruh pada kekacauan di lingkungannya sampai ke dunia nanti. Nah, salah satu kekacauannya itu adalah seperti kasus saya tadi itu. Ketika aku tidak berlaku seperti perangaiku, karakterku, kesenanganku, hobiku, bakatku, atau apalagi. Ketika, katakanlah begini, ketika aku menyukai ilmu, karena aku kan dasarnya penyuka ilmu dari kecil, terus kecintaan itu aku tekan, terus aku akhirnya berdagang, dan waktu berdagang itu menyita terlalu banyak aktivitas untuk mencari ilmu, pasti aku akan tidak bahagia kan, karena kebayang terus tuh keilmuan itu. Ketika aku seorang santri penggawean ini kira-kira ya ngaji keilmuan, kok malah jegoreng sawah, mungkin bahagia di sawah, cuman fokusnya pada ilmu tentang sawah, bukan keuntungan, karena karakternya adalah penyuka ilmu. Jadi nek mlebu sawah ya didelok iku apa iku, ilmu-ilmu tentang persawahan, pasti fokusnya di situ. Kalau seniman jegor ning sawah, pasti akan yang diobeni nilai-nilai keindahannya, pasti bukan keilmuannya. Tapi nek bakate pancen apa misalnya golek duit, golek pangan ya ngitungnya untungnya piro, modele piro kan. Karena karakternya begitu, karakternya ilmuwan begitu. Nah, intinya gitu. Coba bayangkan, orang kalau tidak berlaku seperti bakatnya atau kesukaan, merana kan hidupnya. Bayangkan itu ada aslinya pemusik, kerja neng bank, akhirnya dia kan aspirasi kemusikannya terhalangi dan terhambat atau tidak maksimal, tidak bahagia kan, pasti kerjanya rajin kan, begitu kan kira-kira. Artinya terjadi krisis hidupnya, kacau hidupnya. Walaupun nanti ada keterangan lanjutannya, tapi pada pokok bahasanya pertama itu dulu. Risiko paling parah apa? Bunuh diri, karena mengalami kehambaan hidup. Bunuh diri kalau dia nggak tahu arah tujuan hidupnya kan, kabur kanginan kalau orang Jawa, anut grubyuk ora ati rembug, kesana kemari tidak tahu apa maksudnya hidup ini. Paling parahnya ini. Paling parahnya dia gitu. Ada kan kasus seperti itu, orang bunuh diri karena mengalami kehambaan hidup kan. Jadi aku lapo ning dunia ini, tak tutup no lapo no. Aku ngene ya wis, nganu ya wis, ngono ya wis, ngono kan. Nah, nggak ada directnya kan. Tidak mengenali dirinya, aku ning dunia iki lapo, dan berperan sebagai apa dalam kehidupan ini. Nah, ketika saya jelaskan, sharing kepada Gus Umar juga sharing tentang kehidupan pribadinya. Dia itu kan podo karo aku kan, aku podo santri. Kalau kita seserahnya Gus Umar coba, dia santri, kawe cilik ngaji, tekan Mekah, tekan Sarang, kajen, Pak Ane santri, Mbak santri, di pondok kan, lingkungannya kajen desa santri, kan bukan desa pebisnis kan. Bukan desa pengrajin tapioka seperti di Ngeplak kan, desa Kajen. Tapi kan identiknya
desa santri kan, desa ilmuwan kan. Nah mestinya juga harus berlaku beramal sebagai ilmuwan kan. Gus Umar kan begitu ketika mendirikan lembaga pendidikan itu. Ternyata dia mengalami kendala pembiayaan. Akhirnya dia banting setir, set pebisnis dia. Ikut proyek pengurukan jalan tol kan waktu itu. Lah karena tidak ahlinya, mungkin belajarnya kurang panjang, kecenderungan pribadinya juga beda gitu kan. Ya akhirnya kacau lah, bangkrut lah. Gitu kan. Artinya apa? Dia Gus Umar tidak menempati sebagai jejer ya. Cara Jawanya jejer ya. Jejer itu kan dia santri. Brahmana nek cara wong zaman dhisik kan, pendhita kan, kiai itu kan. Lu kok malah jadi bisnismen. Ya tidak sesuai jejernya kan. Tidak sesuai dengan karakter jejernya, bentuknya, apalagi itu perangainya kan. Perangai bisnis kan khusus itu. Akhirnya kacau dia hidupnya, bangkrut lah, kacau terhadap pribadinya dia. Intinya diskusi kita setuju, oke mbak, setuju saya. Memang orang itu harus berprofesi atau bekerja sesuai dengan pembacaan terhadap dirinya ini loh. Karena harus kita baca ini. Terus saya dikasih rujukan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Kita buka terjemahan Depak ya. Jadi katakanlah dalam Wahai Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Syakal ini macam-macam. Pembawaannya, perangainya, bentuknya, karakternya, dan lain sebagainya. Nek kue santri yo santri, gak usah kepengen sugih bisnismen, kira-kira ngono. Walaupun bisnismen juga ada ilmunya, bisa ngajar juga nanti. Tapi ini kaitannya sama fokus hidup. Itu termasuk kurikulum atau ajaran utama yang digagas sama Gus Umar, yaitu tiap orang harus kedai HPE mengelani orbit diri. Bayangkan orbit itu kan orbit planet Bumi misalnya, orbitnya kan mengelilingi matahari, kan ajak gitu kan orbitnya kan. Bayangkan Bumi orbitnya melenceng, iso tabrakan karo liyane kan, karo planet Mars, Jupiter kan. Bayangkan misalnya aslinya dia iki apa misalnya tukang tarung apa, pendekar, jiwa perjuangnya tinggi, tiba-tiba dia menjadi ilmuwan, menjadi dai. Yo dai-nya ngajak tukaran terus kan, karakternya memang petarung dia soalnya. Aslinya pedagang. Lu kok malah gawe pesantren? Yo kira-kira yo merumuskan anunya pasti yo mepet-mepet urusan duit kan ngono kira-kira. Karena bawaannya begitu. Fokusnya di bagaimana supaya engkau nek gawe pesantren ya fokusnya bagaimana pesantren ini punya aset ini gitu paling-paling kan. Bagaimana pesantren ini maju, tapi majunya ukurannya ya santri ini sok diaki ngono kan. Bayangkan nek ilmuwan, sok santri ini pinter no. Rancangannya pasti gitu. Karena itu bawaan. Syakalnya begitu memang. Nah, ketika orang tidak menuruti, bertindak tidak syakalnya, terjadi chaos, kekacauan. Bahasanya Gus Umar tidak selaras. Makanya akhirnya pesantren ini dinamakan pesantren Tengah Laras Jagat nah, jadi mendengarkan Laras Jagat. Jadi ayatnya itu surat Isra kawitannya apa? Ingat nggak? Isra Mi'raj itu loh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa ila akhirih. Nanti sebelum dan sesudah ayat
Yang ke-84 menarik ini. Ono kaitannya sama tahajud dan lain sebagainya. Tapi kita fokus dulu. Kata syakal ini. Sama amal kan. Kul kulun ya'malu. Beramal sesuai syakal. Yang unik amal ini sama ilmu ini sebenarnya kan hurufnya sama. Amal ku ain mim lam, ilmu iku ain lam mim. Berubah posisinya aja. Dapat kita pahami sebenarnya. Amal tindakan apa yang kita kerjakan itu menyatu dengan kesadaran, dengan keilmuan kita. Cocok kan berarti? Amal itu loh. Kan amal itu adalah eksterisasi. Apa jenengku? Eksterisasi itu. Pengejawantan apa-apa dalam kesadaran kan? Betul nggak? Nek kesadaranku itu bahwasanya ciptaan ini, makhluk ini adalah tampilan asma dan sifat al-khaliq, maka aku melihat makhluk nyambung atau teringat kepada al-khaliq. Aku melihat pepaya, aku melihat pencipta pepaya, aku melihat al-khaliq sing ciptakno pepaya. Ar-Razzaq mungkin. Al-Khaliq Allah, Ar-Razzaq sing ngerjekeni dadi pepaya kan. Kesadaran pikirannya itu kan nanti melihat pepaya pun itu dia tidak sembarangan. Beda kalau orang melihat pepaya itu, wah iki sing tandur aku ora ono hubungane karo pangeran. Ya enggak ada adabnya. Misalnya gini contohnya. Pulpenku. Coba misalnya aku itu dicintai oleh istriku misalnya kan. Atau balduku lah. Balduku disaduk uang pasti kan bojoku ora trimo kan. Karena apa? Sesuatu yang di luar diriku atau bukuku ini karek. Tidak uang pasti bojoku gak terima kan. Ponak aku gak terima kan. Koncoku gak terima. Lho iku nganu kok, bukune koncoku kok. Malah mbok ida-ida. Karena bukuku ana tulisanku itu berkaitan dengan diriku kan. Sama, ini kan berkaitan dengan Tuhan kan. Allah kan, Al-Khaliq kan, Ar-Razzaq kan. Upaya, alam semesta, banyu, kali, gunung. Dia akan memperlakukannya akan yo ingat Tuhannya. Adabnya pasti ketika orang beriman pasti tidak sembarangan mlebu alas, tidak sembarang memandang pohon. Makanya dari Kanjeng Nabi orang untuk sembarangan kan nguyuh kan, pipis di barangan kan nggak boleh kan, di bawah pohon, nggone lubang boleh. Itu kaitannya sama adab, karena itu kaitannya. Bayangkan orang yang nggak percaya sama Al-Khaliq, sama Allah, pasti adabnya dalam berhubungan dengan alam itu, dengan pohon itu pasti dia tidak nunggu adab kesakralan, kesucian, penghormatan. Itu nyambung lagi ke mana tadi? Kulun ya'malu ala syakilatihi. Jadi amal itu berkaitan dengan ilmu. Nah, satu. Jadi amal itu berkaitan dengan syakal tuh gini. Apa ya? Contohnya yang gampang. Selain manusia tadi. Syakal itu kan ya sesuatu yang runcing pasti menusuk kan. Syakalnya bentuknya runcing, pasti menusuk kan. Amalnya pasti kan menusuk. Kalau sesuatu yang gilik pasti ya apa sih ini? Lawan kata dari menusuk, menghantam, memalu kan. Nggak mungkin kita mau malu dari sesuatu yang tumpul kan. Palu kan harus tumpul kan. Syakalnya palu sama syakalnya sesuatu yang runcing, duri kan beda kan.
Ya sakel ya bentuk tadi itu kan. Bentuk runcing ya pasti akan menusuk. Bentuk gilik ya pasti akan menggendam apa ya, memalu itu kan. Kalau pribadi kita gimana? Nek secara fisik Kak Saipul itu kita ra kuat dikon mikul telo kan. 50 kilo, 100 kilo gak kuat. Tapi nek Mas Arif mungkin kuat kan, bawaannya dari tulang belulang warisan orang tuanya, dari bendinone wis kulino ngangkat-ngangkat ya kuat wae. Sakele bentuke gagah perkasa ya pasti akan kuat. Beda misalnya sama Kak Ipul misalnya kan. Kita enek ngene bentuke ya, kita ora kuat kon mikul. Jadi memang orang itu segala sesuatu bahkan bertindak beramal sesuai sakalnya bentuknya. Engko hubungannya karo ndek dhuwur apa meneh kuwi. Nek ragawi. Karena akhirnya kan mengenali diri kita nih. Aku ini siapa nih? Karena hubungannya nanti di kurikulum atau pelajaran santri laras jagat kuwi adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan. Pengenalan terhadap diri. Nah, pengenalan terhadap diri ini langkah pertama adalah mengenali raga dulu kan. Raga kuwi ora cocok nyambut gawe menjadi kuli bangunan misalnya. Cocoknya ngajar. Cocoknya gawe apa itu jamur. Karena aku nek kon mikul gak kuat. Kang Alfian nih. Kang Alfian kan gawe jamur karena bentuk fisiknya dia ya nggak kuat lah kalau disuruh masuk pabrik telo gitu kan. Jadi orang beramal sesuai sakal. Nah, mengenali diri juga gitu, dari fisik dulu. Belum lagi nanti masuk lagi lebih ke dalam jiwanya, karakternya bagaimana. Nah, karakter itu nanti menarik tuh, tipe-tipenya kan. Di ilmu isyarat nanti akan kita bahas insya Allah. Ada 4 karakter utama kira-kira. Atau karakter yang diringkas misalnya, ada orang yang ekstrovert, ada yang introvert, ada orang yang pengen tampil di depan, ada yang malu-malu di belakang layar. Bawaannya memang begitu, sakalnya memang begitu. Nah nanti detail-detailnya banyak di ilmu isyarat atau di ilmu katuranggan nek cara Jawa. Tanda-tanda tubuh. Misalnya kalau kuping orang itu lebar dan nono apa iki cupingnya agak dawa kayak Siddhartha Gautama, oh itu orang bijaksana, guru gitu kan. Oh kalau orang kelini yang lebar itu berarti wawasannya luas misalnya ya. Apalagi katurangan itu? Katurangan malah turu. Artinya segala sesuatu. Kalau jenengan ingat, bahkan desa itu ada katurangannya, ada sakalnya kan. Desa sini kan apa sakalnya? Tanahnya di kaki Gunung Muria, Tanjung Muria. Berarti Ngare juga tidak, Gunung juga tidak. Berarti beramalnya menumbuhkan pohon-pohonnya ya sesuai dengan ini kontur desa sini kan. Mana ada padi di sini? Sekarang ini nggak ada kan? Nggak mungkin kan misalnya nandur duren di desa saya di Waturoyo. Karena kontur tanahnya, sakel tanahnya tidak cocok ditanduri duren. Ning Tanjung itu cocok kayak nandur telo misalnya. Nah itu kan perlu pendetailan. Secara ragawi Tanjung Rejo kuwi aja nandur apa ngono kan. Kan dulu pernah ditanya kan. Gus Umar ditanya sama teman-teman kalau ingat. Bahasanya dulu apa kira-kira? Gus Tanjung niki pulunge napa Gus? Kan ngono kan. Karena di kebudayaan Jawa kan ada tiap orang duwe pulunge dhewe. Duwe waris dhewe-dhewe. Nah, waris itu kalimat ya itu kira-kira. Sakal itu kira-kira. Bakate amale ngono. We warisem angon wedhus, ora cocok nek dagang kowe misalnya. Itu kan memang keilmuannya, bawaannya, lingkungannya mendukung cocoknya ndek apa angon wedhus ngono lho. Patrak nih. Patrak iya.
Di tingkat individu ada begitu. Jejere kayak iki peternak, jejere kayak iki petani, jejere kayak iki pedagang, jejere kayak iki guru gitu kan. Jadi kul-kulun ya'malu ala syakira itu berkaitan dengan jejerku jane apa. Secara keseluruhan diri kita. Secara fisik, diperinci secara fisik. Diperinci lagi secara emosinya. Kamu tuh orangnya cenderung apa? Introvert atau extrovert? Seorang guru itu harus tahu ini. Anak ini kayaknya cenderung introvert. Nek mbok kon nyanyi ning depan kelas, ngredeg dia pasti. Tapi nek dasare iku anak extrovert, suka tampil. Ora usah dikon ya malah ngacur, Pak, aku tampil ke depan, Pak. Jadi di Jawa itu jejer atau pulung orang tuh ada juga pulung desa, jejer desa kan. Gus Umar kan jawabnya gitu dulu. Kajen itu ya pulungnya jejer desa ya desa pesantren, desa ilmu. Pertanyaannya, Tanjung Rejo jejer apa gitu. Secara fisik kan tadi nggak mungkin Tanjung Rejo ditanduri ngene kan. Nah, Tanjung Rejo sebagai sebuah desa, sebuah entitas yang punya kesatuan antara alam dan orang-orangnya, antara tempat atau situs dan nufusnya. Itu apa kira-kira? Kan pertanyaannya dulu begitu. Jadi ini begitu kalau mau diperinci, dielaborasi bahasan warisan yang diwariskan kepada saya lewat Gus Umar. Diskusi itu bahas kul-kulun ya'malu ala syakirati. Dari satu ayat ini bisa kita renungkan, ada makna-makna tersembunyi, mana-mana yang berkaitan dengan kehidupan kita. Saya kira itu dulu bahasanya. Kan yang Gus Umar ngajar kan dulu ya. Ada ngaji ada dua ya. Ngaji yang diskusi sifatnya mengungkal, memetakan pikiran, memetakan pemahaman. Juga ada ngaji yang mengheningkan cipta kan, supaya kita dekat sama Tuhan itu kan. Jadi nanti kita mengheningkan cipta ya. Patrap apa meneh? Patrap wiridan. Ngening.